Nah, selanjutnya sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ini sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat, kan sudah saya bahas, untuk satu segitiga itu total sudutnya adalah 180. Di sini ada 60 derajat, 60 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Nah, dan di sini juga ada tanda yang artinya ini segitiga ini, gabungan dari kedua segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Jadi setiap sisinya sama. Karena setiap sisinya sama, otomatis setiap sudutnya juga sama. Kalau 180 dibagi 3, berarti 180 derajat dibagi, sudutnya kan ada 3 tempat kalau segitiga. Dan semua total dari segitiga sudutnya adalah 180. Karena sisinya sama, maka 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Berarti sudutnya yang atas ini 60, di sini 60, di sini juga 60. Nah, karena setiap sisinya sama, sudutnya jadi 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini saya misalkan, sisinya saya misalkan karena sama, saya misalkan sebagai 2K. Ini hanya permisalan saja. Dan di sini juga 2K, 2K. Ini saya misalkan seperti ini. Nah, dilihat dari sini, karena sudutnya sama dan juga sisinya juga sama, sekarang saya ambil garis di tengah. Kalau saya ambil garis di tengah, maka nanti akan jadi 2 segitiga, siku-siku. Nah, berarti ini kan siku-siku. Sudutnya sebelumnya di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, karena yang di atas ini dibagi 2, maka sudut yang di atas adalah 30 derajat. Ini 30 derajat dan di sebelahnya juga 30 derajat. Nah, kita lihat total ya. Sudutnya untuk segitiga yang sebelah kiri, 60 ditambah 90 adalah 150. 150 ditambah 30, 180. Berarti tetap ya, tidak berubah. Sudut setiap segitiga semua sudutnya adalah 180. Nah, kalau sudah seperti ini akan saya ambil satu gambar untuk mencari sin 30 dan sin 30, cos 30, tan 30 dan seterusnya, dan juga untuk sin 60 dan seterusnya. Saya akan mengambil gambar di sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh ya. Saya akan mengambil gambar yang sebelah kanan. Nah, dari sini kita lihat untuk ukuran yang miring di sini itu adalah 2K. Atau untuk mempermudah saya beri abjad ya. A, B, C. Di sini juga A, B, C. Nah, untuk tepat di garis tengahnya ini saya buat D. Berarti di sini D, B, C. Nah, untuk BC ukurannya 2K sudah betul. Tapi di sini kan ada AD, AB. Nah, AB di sini dipisahkan dengan D. Maka 2K ini dibagi dengan 2 karena dia dipisah menjadi 2 dengan ukuran sama. Itu sudah otomatis karena ditarik garis dari C dan segitiganya adalah sama sisi. Berarti 2K dibagi 2. 2K dibagi 2 menjadi K. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat di sini sudutnya 60 derajat, di sini 30 derajat.
kita bisa mencari terserah mau menggunakan 60 dari sudut 60 derajat ataupun 30 derajat. Kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti yang dicari mungkin CD, panjang CD sama dengan akar. Nah, sisi miringnya kan sudah diketahui, 2K kuadrat. Nah, dikurangi K kuadrat. CD sama dengan akar 2K kuadrat berarti 4K kuadrat min K kuadrat. CD sama dengan akar, di sini sama-sama K kuadrat. 4K kuadrat dikurangi K kuadrat, berarti karena dia variabelnya sama-sama pangkat 2 dan variabelnya sama-sama K, maka tinggal 4K dikurangi 4K kuadrat dikurangi 1K kuadrat, jadi 3K kuadrat. Nah, CD sama dengan akar 3K kuadrat. Apakah ini bisa diperkecil? Bisa. CD sama dengan 3K kuadrat, artinya 3 dikalikan K kuadrat. K kuadrat ini bisa dikeluarkan dari akar, jadi akar K kuadrat ya K, akar 3 tetap. Maka CD sama dengan K akar 3. Dapat jawabannya. Kita bisa tulis di sini. CD K akar 3. Nah, selanjutnya kita mulai dari sin. Sin 30 derajat. Di sini semua ukuran panjang kan sudah. Kalau sin 30 derajat berarti kita lihat dari sudut 30 derajat. Rumusnya sin adalah sisi depan per miring. Berarti sisi depannya adalah K per 2K. K per 2K. Sama dengan K saya coret, K dibagi K hasilnya 1. Berarti 1 per 2. Dapat sin 30 derajat adalah 1 per 2. Selanjutnya cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat berarti maaf ya. Cos 30. Masih kita bahas 30. Cos 30 derajat. Berarti berapa? Kita lihat cos 30 derajat. 30 derajat ini cos itu sisi samping per miring, berarti 30 cos 30 adalah K akar 3 per 2K. K akar 3 per 2K. Nah, K bisa dicoret, artinya akar 3 per 2, atau bisa disederhanakan jadi 1 per 2 akar 3. Nah, selanjutnya untuk tan. Tan 30 derajat sama dengan, kalau tan adalah sisi depan per miring. Kita lihat tan 30 derajat berarti kita lihat dari sudut 30 derajat. Depan per samping. Depannya adalah K, sampingnya K akar 3, berarti K per K akar 3. Sehingga ini saya coret jadi 1 per akar 3. Kalau 1 per akar 3 kan tidak umum. Sehingga bisa dilanjutkan. Dikali dengan sekawan. Sekawannya akar 3 ya akar 3. Berarti 1 dikalikan akar 3 hasilnya akar 3 per
Akar 3 dikali akar 3 ya 3. Nah, sama dengan 1/3 akar 3. Ini untuk tan 30 derajat. Selanjutnya kosek 30 derajat. Kosek adalah kebalikan dari sin, berarti 2K per K. Sama dengan, ini tinggal dicoret, 2K dibagi K ya 2. Berarti kosek 30 derajat adalah 2. Nah, sekan 30 derajat. Sekan 30 derajat adalah kebalikan cos, berarti langsung aja 2K per K akar 3. Sama dengan tinggal dicoret K-nya. Jadi 2 per akar 3. Kalikan sekawan. Sekawannya akar 3. Ingat, dilihat ya, dikatakan sekawan karena di sini sekawan akar 3 ini dikatakan sekawan akar 3 karena di sini yang menjadi penyebut adalah akar 3. Maka sekawannya adalah akar 3. Kalau yang menjadi penyebut itu akar 4, maka sekawannya adalah akar 4 dan seterusnya. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai terfokus di sini karena contohnya akar 3, maka kalau sekawan tuh akar 3. Tidak, salah. Jadi sekawan dilihat dari akarnya sini, kalau akarnya yang menjadi penyebut itu akar 3, berarti sekawannya akar 3. Kalau yang menjadi penyebut akar 10, maka yang menjadi sekawannya adalah akar 10. Nah, saya lanjutkan. Berarti 2 kali akar 3. 2 kali akar 3 ya 2 akar 3 per 3. Boleh. Jadi 2/3 akar 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya kotan. Kotan 30 derajat sama dengan kotan 30 berarti kebalikan dari tan. K akar 3 per K. Tinggal dicoret K-nya. K dibagi K ya 1, berarti akar 3. Kotan 30 derajat adalah akar 3. Nah, untuk yang 30 derajat sudah. Nah, selanjutnya yang 60 derajat silakan dilanjutkan sendiri ya. Caranya sama saja seperti yang 30 derajat. Dasarnya menggunakan segitiga sama sisi. Nah, untuk video selanjutnya akan masuk ke sudut 45 derajat. Nah, kalau ini kan sudah sudut yang 30 derajat dan 60 derajat kan saya anggap sudah. Ini untuk contohnya 60 derajatnya lanjutkan sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah sudut 45 derajat. Nah, untuk sudut 45 derajat ini berbeda lagi. Kalau sudut 30 dari 0, 0 derajat, 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat, kita menggunakan segitiga. Untuk 0 derajat dan 90 derajat, kita gunakan segitiga siku-siku. Untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat, kita gunakan segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya sudut 45 derajat itu berbeda. Kita gunakan segi 4 sama sisi. Persegi. Jadi kalau persegi sisinya sudah pasti sama. Nah, ini sisinya ada K. Dimisalkan di dalam buku ini kan dimisalkan sebagai K dan K. Setelah diambil sebuah segi 4, atau saya gambar aja ya biar gak bingung. Nah, untuk sudut 45 derajat kita buat segi 4 sama sisi. Sisinya sama. Nah, kalau segi 4 itu kalau segitiga tadi sudutnya adalah
180 derajat. Tapi kalau segi 4 berarti setiap sudutnya itu sudah pasti 90 derajat. Di sini 90, di sini 90, di sini juga 90 dan 90 derajat. Masing-masing sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kita karena ini bahasanya adalah sudut 45 derajat, kita tarik garis lurus di antara pojoknya sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tarik garis lurus, dan ini biar untuk mempermudah ya, saya kasih huruf A, B, C, D. Nah, kalau sudah seperti ini kan dibagi dua. Berarti artinya dari 90 derajat ini, setiap sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Sama, ini juga 45 derajat dan 45 derajat. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan karena ini sudah ada dua segitiga. Berarti di sini 90, 45 dan 45. Karena sudah ada dua segitiga, kita bisa aplikasikan. Saya akan ambil segitiga yang bawah ya, yang A, B, C. Nah, ini sudah saya ambil segitiga yang A, B, C. Berarti di sini sudutnya adalah 45 derajat dan di sini juga 45 derajat, di sini 90 derajat. Kalau saya kasih tanda seperti ini artinya dia 90 derajat. Nah, untuk panjangnya karena di sini tadi segi 4 sama sisi, maka panjangnya sama, semuanya sama. Jadi boleh saya misalkan sebagai K dan di sini juga sebagai K. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal mencari panjang AC. Kita gunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar, nah, K kuadrat ditambah K kuadrat. Berarti AC sama dengan 2K kuadrat. AC sama dengan, sama ya, artinya 2 dikali K kuadrat. Berarti K akar 2. Nah, kalau sudah, berarti kita kan sudah menemukan panjang AC adalah K akar 2. Untuk mencari sin 45 derajat sama dengan sisi depan per miring. Kita lihat 45 derajat dari sini ataupun sini itu sama. 45 derajat, sudut 45 derajat, depannya adalah K, miringnya adalah K akar 2. Kalau mau dilihat dari bagian C, sudut 45 derajat, depannya K, miringnya adalah K akar 2. Berarti sama, tetap ya. Berarti K per K akar 2 karena tadi sisinya adalah sama. Nah, ini sama, kita coret sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikalikan. Nah, ingat dikalikan sekawan berarti kita lihat ternyata di sini akarnya akar 2, berarti sekawannya akar 2, sehingga akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya sin cos. Cos 45 derajat sama dengan cos 45 derajat adalah sisi samping per miring. Sampingnya adalah K, miringnya K akar 2. Berarti K per K akar 2. Nah, sama dengan coret-coret jadi 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sekawan ya, sama dengan akar 2 per 2
sama dengan 1/2 akar 2. Untuk cos 45 derajat. Nah, untuk tan 45 derajat sama dengan tan 45 derajat adalah sisi depan per samping. Depannya adalah K. Sampingnya juga K. Berarti K dibagi K sama dengan 1. Berarti tan 45 derajat adalah 1. Nah, untuk kosek, sekan, dan kotan. Untuk kosek 45 derajat, sekan 45 derajat, dan kotan 45 derajat, silakan dilanjutkan sendiri. Nah, untuk tugasnya, tadi kan saya suruh melanjutkan sendiri kan. Untuk yang 90 derajat, 60 derajat, dan untuk 45 derajat yang bagian kosek, sekan, dan kotan, silakan dilanjutkan. Kemudian dikirim di Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.